Saya nggak tahu Bu, saya cuma diundang ke sini. Iya, biasanya gitu. Itu panitianya Bu, kan maksudnya harusnya gitu kan. Terus gimana? Akhirnya ibu-ibu itu gimana? Ya nggak tahu, makanya udah nggak ketemu lagi. Cuman begitu dia sadar gini, wah gua salah kayak Lam. Salah cerita. Berarti mudah-mudahan ibu itu nggak apa-apa ya. ada satu sisi bersyukurnya dari Mas Dansky ya, ya kan? Bersyukurnya karena nggak ketemu ibu lah itu lagi. Kalau ketemu ibu itu lagi mungkin dilempar sepeda kayaknya. Ibu itu udah ngos-ngosan dah. Ibunya ses. Balik nyambung di channel ini sama gua Abram seperti biasa dan Mas Alam. Balik nyambung. Mau nyambung apa nih? Hah? Mau nyambung apa hari ini? Gua sih kebetulan. Kabel? Hah? Kabel apa cerita yang mau disambung? Cerita. Ada cerita apa? Kebetulan gua tadi pagi apa siang gitu pokoknya sebelum kesini, Nah, gua kan ngecek Facebook gua gitu. lu kesini jam berapa? Jam 2 nyampe sini. Berarti sebelum siang, bukan tadi pagi. Iya, tadi Kan pagi bilang, menjelang siang. Sebelum siang apa pagi kan lagi ragu-ragu. Gue jawab karena gue sini siang, berarti sebelum siang. Ya, anggaplah sebelum siang ya. Ya. Terus? Gua nge-scroll di FYP yang ada di Facebook gua. Oke. Tiba-tiba Ada apa? gua dapetin sebuah video cerita itulah, sebuah cerita pendek. Tapi buat gua sih amazed lah. Amazed-nya karena menurut kesimpulan gua dari cerita itu adalah sesuatu Ceritain yang dulu, jangan ya kesimpulan enggak dulu. maksudnya gua pengen ngasih tahu Kesimpulan aja nih. daripada nanti susah lu nyari judulnya, jadi gua bikin kesimpulannya dulu gitu. Mau mempermudah. Biar lu mudah untuk mencari judulnya. Oh gitu. Kan gitu. Ben. Gitu loh. Mikirin. Jadi iya dong harus karena capek juga ngeliatin lu. last minute kasih judul. Kan kasihan Ai gitu loh. Jadi intinya berbeda ya. Iya benar. Berbeda kata. Ya kan? Tapi satu makna. Satu arti. Iya, katanya berbeda. Tapi satu arti. Terus Hasilnya berbeda juga. Oke. Gitu loh. Jadi dari dua kalimat yang berbeda ini itu hasilnya akan berbeda, tapi artinya sama. Contohnya. Nah, contohnya kayak ceritanya nih. Ceritanya itu ada seorang buta, gitu kan. Seorang buta minta-minta, tapi dia yang minta-minta ya. Tau lah kalau di luar negeri kan orang minta-mintanya tuh kayak di taman. Nah, dia duduk di pinggiran danau di sebuah taman, pakai tikar seperti biasa, terus dia pasang papan. Kata-katanya itu, I'm blind, please be kind. Terus? Nah, namanya minta-minta pasti kan ada kaleng, ya kan, buat orang naruh duit. Nah, dia duduk di situ sekian lama nggak banyak orang bolak-balik, nggak ada yang ngasih uang. Oke. Ya kan? Terus? Tiba-tiba ada seorang anak gadis datang ngelewatin dia cuma ngeliat, habis itu ngelewatin, nggak ngasih juga. Tapi lama-lama dia berpikir, kasihan nih bapak-bapak nggak dapat duit. Gue pikir dia balik lagi mau ngasih duit, ternyata dia balik lagi berdiri di depan bapak-bapak itu, diangkat papannya, dirubah tulisannya. Si bapak-bapak ini kan bingung, ada orang, namanya orang buta kan punya indera yang berbeda kan, ada orang yang deketin atau gimana, ngerasa kayaknya papan gue diambil nih sama orang, dirabalah sepatunya, dikenalin sepatunya, oh ini, udah kan, begitu udah dirubah kata-katanya, papan yang ditaruh dia ngecek lagi, oh papan gue ada, nggak dibawa, ya kan, udah tuh anak gadis ini pun berlalu, gitu kan. Setelah anak ini berlalu, orang yang lalu lalang di situ selalu ngasih uang.
ngasihin uang semua. Yang lewat pasti ngasih uang. Sampai akhirnya anak kecil itu balik lagi. Anak gadis ini balik lagi, ngelihat uangnya udah banyak. Terus dia berdiri lagi di depan bapak itu. Bapak itu megang kakinya. Nah, ini yang tadi nih. Habis itu bapak itu nanya ke anak ini, emang kamu nulis apa di papan saya? Karena dia ngerasa apa? Dia tahu papannya diambil kan? Oke. Ini tebak-tebakan ya berarti ya? Apa? Tebak-tebakan ini? Enggak. Nah, Nggak disuruh nebak. tebak-tebakan. Si cewek itu nulis apa? Iya boleh kalau mau nebak. Oke, coba ya. Ayo, anak kecil itu nulis apa? Kok bisa sampai tiba-tiba berubah? Ingat, artinya sama. I'm blind, be kind, gitu kan? Heeh. Pertama. Oke, artinya sama. Be kind, I'm blind. Sama Dibalik, aja dibalik, orangnya. dibalik. Cuma dibalik doang mah nggak mungkin orang tiba-tiba langsung ngasih semua. Orang sebanyak Bukan. itu tiba-tiba jadi ngasih. Oke. Satrio. Apa? Kind be blind. Kind be blind. Mungkin bisa buta. Kemungkinan bisa buta. Kind be blind. No, apa no? Apa no? Dia nggak nyimak, dia tadi sibuk sendiri sama FYP-nya dia. Oke. Ayo. Apa yang ditulis anak ini? I'm blind, be kind. Be blind, I'm kind. Enggak gitu. Apaan dong? Hah? Apaan? Dirubah kata-katanya. Maksudnya bukan merubah kata-kata yang ada, tapi dia nulis baru. Anak gadis ini nulis barunya tuh Apa? ya secara arti ya sama artinya ya dia dirubah. secara artinya sama, dia buta. It's not gitu like a loh. puzzle dirubah-rubah gitu. Enggak. Bukan. Oh, kirain pertanyaannya Enggak. Maksudnya dia ngerubah kalimat tapi Ya. secara artinya ya sama, dia buta gitu loh. Ya. Secara Apa, artinya ya. apa? Nah, dia nulisnya itu it's a beautiful day, Oke. but I can see it. It's a beautiful day, but I can see it. Terus orang-orang Jadi ngasih, jadi ibanya tertanam di situ. Oh iya bener sih, ini hari yang indah, tapi dia nggak bisa, kasihan ya. Itu dua kalimat yang artinya sama, tapi temanya beda. Kalau apa hasil yang bisa dihasilkan dari kata-kata itu ternyata bisa jadi berbeda. Apa menurut Satrio secara psikologi itu gimana? Apa yang bikin bikin itu berbeda tuh apa? Kali ini saya kurang nyimak mas. Nanti sudah dan skip dulu aja. Kalau menurut lo apa yang merubah psikologi orang ketika baca itu? Jadi ini apa? Ini berkaitan dengan sedih. Nah, ini berkaitan dengan bahasa promosional. Oke. Di saat lo bikin sebuah iklan yang bikin produk lo laku, itu kan kata-kata yang terkandung dalam gambaran itu. Ya kan? Kalau misalnya lo bikin produk susu, kata-katanya cuman susu ini mengandung ini. Ya iya, susu itu. Gitu loh. Tapi lo lihat dari semua jenis susu-susuan, ya kan? Yang paling laris diminum itu susu apa? Ada satu merek susu kalengan yang kalengnya segini doang, warna putih, susu putih, itu hampir semua kalangan minum itu. Mau sakit, mau sehat, mau biasa-biasa aja, tapi dia mengkonsumsi itu. Beruang ya? Ya, ya kan? Coba lihat iklannya. Sebuah susu, logonya beruang, ya kan? Benar nggak? Karena sesuai dengan namanya, tapi dia bukan dibuat dari beruang. Dia Iklannya sapi. naga. Dia sapi. Susunya Padahal sapi. susunya sapi. Tapi iklannya naga.
Dan dia laris. Itu formula. Hah? Itu formula. Formula apa? Maksudnya formula marketing. iya. Padahal nggak connect satu sama lain. Oke. Ya itu Sebenarnya connect. Kalau lu mendalaminya tuh sebenarnya connect. Connectnya di mana? di mana? Naga. Ya kan? Naga itu binatang yang ada apa enggak? Dongeng, fairy tale. Dongeng, ya kan? Artinya itu cuma cerita. Ya, turun menurun yang kita jejak-jejaknya itu nggak ketahuan, ya kan? Dan kenyataannya ya belum tentu banyak. ada. Iya, itu naga itu kata-kata yang binatang yang asumtif. Nah, ya kan? Karena sering dipakai naga-naganya nih, gitu kan gitu. Itu bisa aja. Mulut lu bau naga, kan nggak gitu. Padahal naga kita nggak pernah tahu bau apa enggak. Iya, jadi intinya kan itu binatang yang ya nggak real lah gitu kan. Terus? Nah, cuman kalau lo perhatiin orang kalau nawarin susu ini, ya kan, pasti banyak cerita yang bilang, wah gue biasanya kalau lagi nggak enak badan gini, gue minum ini enakan nih. Gue kalau sesak napas gue minum ini enakan nih. Kalau gue habis sakit minum ini enakan nih. Artinya apa? Mindset yang udah dibaca ke situ. Padahal setelah ditelusurin, ya kayaknya hampir semua susu deh. Enakan. Iya. Tapi kenapa image-nya di dia? Gitu loh. Ya ibarat si naga ini. Secara image kelihatan langsung, enggak. Tapi ceritanya berkembang biak. Turun menurun. Gitu. Suatu hal yang istilahnya ya kayak placebo lah. Oh, efek placebo. Kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi karena lo udah kedoktrin itu bikin sembuh ya sembuh. Ya. Gitu loh. Berarti keterkaitan naga di iklan itu ya di situ sebenarnya. Oh. Oke. Keterkaitannya beruang. Cuma merek doang. Oh. Oke. Sama negaranya kalau nggak salah. Apa? Negara tempat si susu ini dibuat pertama. Itu negara beruang. Oh. Makanya tajir ya. Tajir. Iya. Beruang. Iya. Beruang. Negara tajir. Terus banyak lagi lah yang lain-lain, maksudnya kayak ya kita nggak nutup kemungkinan lah iklan rokok nggak ada orang rokoknya tapi rokoknya dibeli. Nggak ada apanya? Nggak ada orang rokoknya, berarti ini kan rokok, mana ada orang rokok. Oh iya. Selain karena rules ya, peraturan di pertelevisian kan nggak boleh rokok. Itu satu contoh. Ya, mau banyak contoh, ya bantuin lah mas. Kan gue belum nyiapin contohnya yang banyak. Orang baru tadi pagi ketemunya. Oke. Ntar gue bisa nangkep ya. Karena gue sebenarnya masih agak ngeblur dengan cerita itu. Bahasa marketing. Kok ngeblur? Itu kan udah jelas. Lu cuma merubah kata, tapi ya orang jadi lebih iba. Kalau misalnya lo, kayak gini aja deh. Lo menyatakan I'm blind, please be kind, ya kan? Gue buta, kasihanin dong. Orang yang lewat juga ngeliat, iya gue tahu lo buta. Dan semua orang nggak ada yang seneng disuruh. Itu kayak nyuruh orang ya. Iya. Orang disuruh jadi baik. Ya kan? Tapi kalau misalnya lo menyatakan it's a beautiful day. Oke. Gitu. Orang itu pasti akan, ya sih emang hari yang indah untuk memulai sebuah pekerjaan. Tapi gue nggak bisa ngelihat kalau hari itu indah. Ya. Iya ya, gue bisa nikmatin, tapi dia enggak. Rasa ibanya timbul gitu loh. Padahal cuma dengan merubah kata-kata doang, merubah kalimat. Gitu loh. Di pelan nggak sih suaranya?
Be black. Apa ya? Nah, gue nggak bisa dapet contohnya yang lain tuh. Ntar dulu beneran nih susah nyari contohnya. Iya memang agak susah sih Iya. penggambaran. Tapi maksud gua dalam artian ya, lu kalau mencoba kata-kata lain yang lebih memancing orang, apa? Kalau misalnya lu pengen ngejual sesuatu yang menyentuh, ya lu harus pergunakan kata-kata yang menyentuh. Oke. Iya, gue coba misalkan kalau gue menangkap esensi itu, ini lagi coba gue bikin nih. Bener nggak gue bisa nangkep esensinya itu? Kalau Nah, bisa ketangkepan berarti gue bisa ngeluarin hal yang sama. nah, ya nggak usah jauh-jauh. Ibarat siapa Mas Topan, kenapa dia pakai kata senja? Ya kan? Ya. Gitu loh. Senja kehilangan apa? Apa? Senja tanpa jingga. Senja tanpa jingga. Gitu loh. Kenapa dia pakai kiasan itu? Itu kan biar menyentuh. Oke. Kenapa dia nggak pakai kata matahari terbenam? Ya karena itu momennya matahari terbenam. Jadi orang nggak akan tersentuh. Gitu. Gak ketemu. Gua udah nemuin lagi nih, belum ketemu. Apa? Ya itu yang tadi senja. Oh, senja. Itu kan udah lewat. Lo ngambil dari yang dulu. Ya seenggaknya kan ada. Gue kepikiran sesuatu. Mana sih? Be white and black. Itu apa maksudnya? Hah? Itu maksudnya apa? Lebih. Kalau dari kata-kata sih gue nangkapnya lebih lu jangan berbuat jahat. Gue aja. Kalau gue nangkapnya kayak gitu ya. Be white. I'm black. Jadi kesannya jangan berbuat jahat. Biar gue aja yang jahat. Itu bisa nangkep. Bener? Kayak gitu. Emang gitu? Apa lo baru dapetin artinya setelah gue mengartikannya? Enggak, bener. Emang begitu. Karena gue keluarnya itu gue ngebayangin yin yang. Ya. Jadi di tengah bagian putihnya ada hitam. Gitu. Di bagian hitamnya ada putih. Tapi kan yin yang artinya keseimbangan bukan? Iya, keseimbangan makanya. Bener kan? Iya. Keseimbangan kan? Tapi kalau misalnya lu pernyataan be white, I'm black, itu nggak keseimbangan karena white-nya akan jauh lebih banyak. Ya intinya cukup gua. Iya berarti kan nggak seimbang. Cuma lo doang sendiri yang jahat. Nggak sendiri juga. Ya karena lu yang menyatakan lu black. Karena semakin orang jadi baik, gue bisa stay jahat. Nggak gitu artinya. Ya ada yang aneh. Ada yang aneh. Ada yang aneh dari pernyataan ini. Mas, wake up mas. Wake up. Gue ngantuk ya. Iya. Lo tahu banget dari lo duduk di belakang rumah Mas Tio tadi. Posisi lu tuh sebenarnya pengen duduk sendirian di situ biar gak diganggu. Tapi gue malah duduk lagi di belakang. Ngopi dulu guys. Ini ada yang aneh nih. Ada yang aneh nih. Oke. Mana tamu kita masih tidur lagi. Terus nyambung cerita apa? Apa lagi? Ada cerita apa lagi? Ada cerita apa lagi? Ya gue sih kebetulan belum nemu ya. Masuk. Iya, maksudnya dari berapa kali gue scroll FYP tadi pagi menjelang siang itu yang lo anggap sebelum siang ya
nemunya FYP yang itu, yang buat gua sih ya menarik gitu. Lucu gitu. Keren karena dari ngerubah kata-kata orang jadi lebih tertarik untuk membantu. Nih. Semalam kan gue ada di satu event. Nah, kebetulan di situ gue juga nge-arrange acara itu kan. Apa? Meng-arrange acara itu. Orange, oke. Ya, bisa dibilang bagian dari panitianya juga. Oke. Di mana sih, Tangerang? Bogor. Oh, Bogor. Stadion Pakansari itu. Oke. Ya, itu. Berarti inti dari Minggu ya? Ya. Oke. Inti dari makanan pekan. Nah, pekan tuh Minggu. Pakansari namanya. Oh, Bukan pekan. Pakan. Oh, pakan. Berarti sari dari makanan. Ya, sari makanan. Oke. Tapi dia stadion, Oke. bukan makanan. Berarti stadionnya bisa dimakan? Nah, kalau bilang dia stadion, bukan makanan. Iya. Berarti stadionnya bisa dimakan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tapi banyak makanan di sana, lu bisa makan. Oh gitu. Oke. Terus acaranya apa nih? Ini paginya itu acara olahraga, duathlon gitu, orang lari kan keliling stadion nih. Lari dua putaran. Duathlon itu bukannya 2 botol minyak telon? Iya, betul. Oke. Nah, telon pertama adalah dia lari 2 putaran. Habis itu yang kedua. Berarti area itu pada hari itu aroma bayi ya? Banget. Oke. Nah, terus setelah itu dia naik sepeda 7 putaran. 7 putaran. Terakhir dia tutup lagi. Larinya berapa putaran? 2 putaran. Dia udah nyiapin sepedanya ya. Dia 2 putaran, diambil sepedanya. 7 putaran. Dia taruh 7 putaran ban? 7 putaran stadion. Oh, stadion. Oke. Terus terakhir tutup dia lari lagi 1 putaran. Itu baru finish. Gimana? 2 putaran lari, 7 putaran sepeda, 7 putaran sepeda, 1 putaran 1 putaran apa? lari. Lari, oke. Itu baru finish. itu finish. Oke. Tulisannya sih acaranya semacam Bogor Fun gitu lah. Bogor Fun duathlon kan gitu kan ceritanya gitu. Nah, terus ada beberapa kejadian, gue pengen cerita hal lucunya dulu. Oke. Hal lucunya. Masih ingat teman kita? Pak Dani. Yang sesederhana itu. Oke, dia lagi duduk-duduk. Ada ibu-ibu datang ke dia. Dia kan nggak terlalu paham tentang olahraganya karena dia bakal isi acara ya. Oke. Lomba ya? Apa? Lomba ya kata ibu. Oh iya. Oh iya Bu. Ini gratis nggak? Iya Bu gratis. Pede. Ini santai ya? Iya Bu santai. Oh yaudah saya pulang dulu ambil sepeda saya. Gitu. Ya udah. Setelah itu sekilas Dani baru dengar bahwa acaranya sebenarnya lomba 2 putaran stadion, sepedaan 7 kali, putaran intinya tuh larinya 5 kilo, sepedaannya 20 kilo, total-totalnya gitu. Sementara dia udah jawab, ibunya nggak tahu kalau beneran dia datang gitu, dia mungkin sepedanya sepeda hias, sepeda yang gampang gitu. Sementara dia tuh atlet serius semua di situ. Terus tadi gini, ya ampun, gue salah kasih informasi. Lagi gimana sih? Ya sesederhana itu ya. Sedang tidak fokus. Sesederhana itu. Enggak, soalnya hitungannya dia pengisi acara. Iya. Jadi nggak tahu apa-apa, wajar. Iya. Ya kan? Itu tidak kayak bukan Mas Dani aja kayak. Lu datang ke situ sebagai talent, bukan sebagai panitia. Mas Dani itu biasanya detail itu kayaknya mungkin dia lagi kenapa nih. Ya maksud gua, ya it's supposed to be. Waduh, saya nggak tahu Bu, saya cuma diundang ke sini. Ya, biasanya gitu. Itu panitianya Bu, kan it's supposed to be harusnya gitu kan. Terus gimana? Akhirnya ibu-ibu itu gimana? Ya nggak tahu, makanya udah nggak ketemu lagi. Cuman begitu dia sadar gini, wah gua salah kayak lam.
Salah cerita. Berarti Mudah-mudahan ibu itu nggak apa-apa ya. ada satu sisi bersyukurnya dari Mas Daski ya. Ya kan? Bersyukurnya karena nggak ketemu ibu lah itu lagi. Kalau ketemu ibu itu lagi mungkin dilempar sepeda Nggak, bukan. kayaknya. Ibu tuh udah ngos-ngosan dah. Ibu-ibunya sesat. Terus apa lagi yang lucu? Selain itu. Banyak. Jadi kejadian lucu banyak banget. Ya banyak, pastinya banyak. Sampai yang tadi ceritain sama Mas Tio aja itu lucu. Masih Yang Mas ingat, Tio masih ingat. nungguin lu. Kunci Kenapa? mobilnya dibawa lu. Oh iya. Dan dengan polosnya lu nanyain, enggak. Yang namanya orang udah ngantuk ya. Ini masih ingat teman kita Niko kan? Ya. Ya belum sempat ya kesini, tapi Udah. belum sempat kita. Oh belum bertamu. Ya, intinya dia malam bertugas untuk ngamanin Area. jalannya acara Oke. beserta timnya. Tarik. Itu mereka kan orang-orang yang biasa lah orang isinya itu orang angkatan juga, cuman pakai baju netral. Jadi yang udah area steril, ada yang coba stadion naik lompat. Padahal itu acara juga gratis. Jadi dia nggak perlu lompat, cuman males muter. Oh ya. Males muter, jadi nyari peraturan lompat. Terus sama timnya dia juga gini. Wah, padahal kan acaranya cuma lari sama sepedaan kan? Enggak, malamnya konser. Ini pas malam. Ya, pas malam. Dijagain. Dia lompat. Bagus sekali lompatnya. Coba lompat lagi ke sana ya. Jadi disuruh lompat bolak-balik 2 kali. Akhirnya keluar lagi. Cara security man ini bikin hiburan katanya. Ada aja. Tapi dia mau aja. Mau aja. Mau. Orang dijagain. Kalau nggak boleh pergi. Oke. Yang nyuruh badan gede pula kan. Padahal masuknya udah gratis ya. Iya, udah. Itu cuma orang malas muter doang. Indonesia ya. Bagus sekali lompat. Yuk lompat lagi. Ditungguin sampai lompat. Nah sekarang kalau masuk muter. Kayak gitu ya. Padahal udah gratis. Apa sih susahnya cuma jalan doang? Nah, ini terus ada sisi dark dari sebuah saya umum ya. Tapi ini sebenarnya nggak cuman di malam ada kejadian konser, di konser juga ada. Tapi sebenarnya cerita ini sudah muncul juga di konser-konser lain. Tentang kalau lagi nonton konser rame-rame copet. Oke. Ya kan? Udah pasti ya. Ya. Nah, malam itu pas lagi Copet itu nggak boleh di mukanya dimerahin ya. kenapa Mas? Jadinya cepot. Oh, cuma warna merah yang jadi cepot. Oke. Intinya ini ada kayak anak-anak mungkin SMP kali ya atau umuran gitu lah. Mungkin SMA awal ya. Itu datang 5 orang. Lagi ini dipanggil sama salah satu teman. Bang Lam. Ini mereka ada yang kehilangan handphone. Nah, kok ke gua? Ya kak, antusias cerita. Yang ini kehilangan handphone, yang ini juga. Ada banyak pak yang kehilangan handphone. Oke. Terus, mereka kan mencoba posisi gua nih apa di sini menurut mereka kan. Dia cerita, iya pak. Tadi ini terus saya curiga di belakang saya tuh ada kayak yang goyangin. Jadi handphone lagi saya pegang gitu. Saya pegang handphone di atas gini. Terus kayak ada yang nabrakin, terus ada yang nyamber, terus begitu dia balik badan, orang yang di balik belakangnya dia tuh langsung, saya nggak tahu apa-apa loh. Udah kayak udah ngalangin. Itu barang udah hilang. Ternyata ada mereka temenan 2 orang yang ngalamin. Report lah ke gua. Nah, terus kenapa reportnya ke saya? Iya tadi udah ke security, terus disuruh ke polisi. Oke, terus udah ke polisi. Emang name tag saya bacanya polisi? Iya, udah ke polisi. Terus dari polisi suruh ke
kesini lagi, ini kita harus lapor Panitia. kemana? Ya udah gini. Nah itu acara umum ya. Tadi ingat saya juga MC udah ngingetin hati-hati dengan barang bawaan, dengan sekeliling karena bisa ada kejadian kayak gini. Terus kalian maunya apa? Saya maunya apa? Iya, bisa nggak diumumin di atas? Oh, nggak bisa. Sebentar, ini bintang tamu lagi main 2 lagu terakhir, itu nggak mungkin. Terus gimana? Ya udah kalian, intinya gue udah mulai nangkep nih. Intinya anak-anak ini sebenarnya nggak pengen ini, cuman pengen didengar, pengen ada yang mampu mendengarkan mereka. Gue tanya, ya udah, infonya apa? Infonya ini, satunya infonya ini. Kalau kalian ini ada nggak yang inget muka copetnya? Ada yang lihat langsung nggak? Enggak. Ada yang sempat kerekam nggak? Ada kak, ada. Gitu. Oke, dia nunjukin. Ternyata di handphonenya yang hilang. Enggak, direkam. Karena temennya direkam bener. Tar. Nah, nih pak. Nih. Itu yang copet. Bukan, yang di belakangnya orang ini. Tetap nggak kelihatan dong. Oke, gini ya, Dek. Di acara konser kayak gini, pihak keamanan setahu saya itu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Satu, nggak mungkin screening orang sekian ribu satu persatu dan menghentikan konser, itu bisa rusuh. Nah terus kalau yang bisa diusut itu cuman bisa ketangkep tangan, kejadian langsung tangkap. Ini kalau bilang teriakinnya itu copet. Nah, mau ngapain? Nah, itu orang dia bisa ketangkep. Atau ada bukti foto, ada yang foto kejadian atau ini orangnya kita cari kalau udah ada fotonya. Kalau kayak gini kejadiannya susah ya, karena satu nggak ada bukti, kalian juga nggak inget orangnya. Ini sih murni kalian cuman harus hati-hati lain kali dengan. Toh juga udah di warning sama MC. Atau kemungkinan malah orang yang lapor ini sebagai penipu. Kan bisa jadi dia nggak bawa handphone, dia ngelapor, terus malah dapat penggantian, kan untung. Tapi itu kan bisa. Bisa, tapi muka-mukanya sih polos-polos sih yang ini. Akhirnya gini aja, gue bilang, yaudah, kalau dari kalian gimana maunya? Iya pak, bisa nggak ya dibantu gini? Terus terang kalau saya lihat dari kondisinya karena nggak ada bukti dan kalian juga nggak lihat orangnya, ini sulit. Tapi semisal nanti ada barang, ada yang nemuin misalkan terus barang itu nyampe ke panitia, saya kabarin aja. Salah satu catat nomor saya, WA saya, jenis handphonenya, warnanya. Ntar kalau emang ada yang sampai acara berakhir bongkaran ini selesai, ada informasi, udah saya kasih. Kalau sampai besok bongkaran selesai nggak ada apa-apa, ya sudah ya. Yang penting kalian selamat. Ya, ikhlasin aja. Sama lain kali hati-hati. Udah deh. Terus tadi pagi udah selesai bongkaran, dapat report dari semua ini, nggak ada apa-apa. Oke. Kirim. Oh iya kak, nggak apa-apa. Intinya cuma mau didengar doang gue bilang. Ya habis, lo kadang mau berbuat apa? Iya. Gitu loh. Dalam artian ya kayak temen gue ada yang malah kantornya kebobolan, kehilangan laptop dan lain sebagainya, gitu kan. Terus kalau teman-teman sih pada nyaraninnya, lo kenapa nggak lapor polisi, lo kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Ya, seandainya gue laporan pun, belum tentu barangnya balik. Gitu loh. Akhirnya malah ngoyo ngelapor doang. Iya. Jadi mendingan, kecuali lo punya CCTV, ketahuan yang ngambil siapa, itu bisa diusut dan lo bisa dapat balik kan. Kalau belum tentu, kalau misalnya langsung dijual dilepas ya udah. Bisa juga, tapi minimal lu tahu siapa yang ngambil. Iya, ya cuma sekedar tahu doang, sekedar tapi tahu. Lo akan dapetin barang lo lagi. Gitu. Ya. Itu. Ya. Kadang begitu tuh, maksud gua kadang kalau ngeliat ya, orang panik tuh emang cuma butuh didengar, karena sisi emosionalnya kan yang kena. Kalau secara psikologis tuh gimana tuh? Kenapa? Panik mungkin mas. Kenapa semua orang pengen didengar ketika panik? Apa? Karena buat
meluapkan kepanikan dia bisa cerita. Ya iya sih masuk akal. Ya benar. Jadi Masuk biar dia akal. nggak kebingungan sendiri malah. Lebih ke arah, gue harus cerita sama siapa nih? Dan apalagi udah panik kan, orang panik kan Hmm. biasanya dia berasa dulu apa? Dia cerita. Butuh Butuh kunci. Ini. Karena contohnya kalau apa kita kehilangan kunci nih, kehilangan kunci mobil atau kunci rumah. Nah, ini jadi pernah dengar istilah adalah kalau di tengah gampang loh caranya untuk bisa dapat kuncinya lagi. Karena pernah dengar istilah nggak? Kuncinya itu tenang. Apapun masalahnya kuncinya itu tenang. Ya karena kunci nggak ngapa-ngapain ya, dia tenang. Iya, kuncinya itu tenang. Jadi tenang itu adalah kunci, oke? Oh tenang itu adalah kunci. Jadi kalau kehilangan kunci, lu nggak usah duplikat, lu tenang aja. Oke. Ntar kalau ini nggak bisa kalau kayak gitu, nggak bisa. Karena Nggak kuncinya bisa. adalah ketenangan. Nggak bisa kalau kuncinya hilang, lo harus tenang, nggak usah duplikat. Nggak bisa, lo nggak bisa masuk rumah kalau kayak gitu. Kuncinya hilang. Kan udah dapat kunci lagi kan dengan lu tenang. Enggak. Tuh Mas Hafid gimana tuh? Dari kemarin kamu bilang kuncinya. Yang penting tenang kan? Karena ketenangan adalah kunci. Nggak bisa tenang. Mas Tio aja perkara kunci mobilnya dipegang sama kamu aja. Nggak tenang dia nungguin di mobil. Nah, makanya terus gara-gara gue balikin kan tenang. Ya karena udah dibalikin. Wah nggak tahu lah gua. Kunci itu tenang. Ya, jadi nggak perlu duplikat kunci. Lu cukup tenang. Udah, lu akan nemuin kuncinya. Tuh nggak gitu Mas Hafid. Lu tuh ada aja sih. Ngobrol ini. Ya Allah. Ya, itu obrolan dia kemarin capek soalnya. Lagi capek ngobrolnya begitu. Ya. Jadi poinnya Ketenangan adalah kunci. Itu adalah kunci untuk ketenangan itu sendiri. Bukan untuk kunci Buka duplikat. pintu. Bukan untuk buka pintu. Nyalain mobil. Bukan. Beda kuncinya. pembicaraan ini adalah Tapi kalau lu tenang, lu bisa mikir ngerunut lagi kuncinya di mana ya. Lu bisa ketemu juga. Aduh. Ya kan? kunci. Enggak. Apa nih pesannya? Poinnya adalah tenang. Apa sih? Misalnya apa Mas? Ketenangan adalah kunci. Bukan kunci adalah sumber ketenangan. Ya. Sudah berapa menit? 40. Oke. Udah mulai ada panggilan. Siapa? Makan. Kumpul makan. Benar bukan? Oh. Panggilan gitu. makan bukan? Oh gitu. Percaya. Bapak TYO. Ayo Ayo undang di pangan guys. kan panggilan makan. Ayo undang di pangan guys. Dengan gaya Mas Tio. Ayo. Ayo undang pangan guys. Dilihatin sama ponakannya. Kami udah pasti mau. Ada kabar gembira. Apa nih? Hah? Kita semua. Untuk kita semua. Akhir kata Iya. ada obatnya. Kulit magis. Sudah ada ekstraknya. Ini enggak Udah lama. Oh, iya. Pengalihan. Tadi lu pengen ngomong apa jadi ngomong apa? Hah? Mas Apit mau punya sepupu. Itu. Iya kan? Itu karena Mas Tio tenang. Mas Apit udah mau punya sepupu. Pokoknya tugas kita bikin nangis, tugas Mas Apit menangis. Karena ketenangan adalah kunci. Karena kunci. adalah kunci. Oke. Tetap nyambung sama di channel ini bersama gue Abraham Dia Alam.